Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqu alim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun sedikit rintik-rintik dan mendung suasana hari ini, tetapi kita tetap bersyukur alhamdulillah atas apa? Rahmat hujan yang diberikan Allah kepada kita. Artinya apa? Artinya tidak akan ada rasa kehausan karena air sudah mulai turun banyak dan banyak dengan volumenya. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'am midrara. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmatullah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan, Ustadz takzimi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemarin kita sudah bahas masalah tentang fakir dan miskin. Sekarang muncul lagi masalah yang kedua. Di era globalisasi sekarang ini, mereka pada banyak berpamer-pameran, berperan sebagai domisili dominan maupun domisili non-dominan, secara vertikal maupun non-horizontal. Mereka lama-lama berlomba-lomba mencari suatu ketenaran dan popularitas seperti yang disebutkan kemarin. Sekarang di balik popularitas itu ada satu yang sering kita campakkan, sering kita tinggalkan. Apakah itu? Termasuk bagian orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim di sini adalah menghardik anak yatim. Sering kita dengar dengan pertomeng popularitas, kemudian kita menyantuni anak yatim. Lebih-lebih apalagi terjadi suatu hal yang ada keinginan ataupun hajat, mereka ingin dipandang orang dominan sekali, menjadi orang terpandang. Dengan cara apa? Dia pura-pura menyantuni anak yatim. Dengan dramatisasi seperti ini akan menjerumuskan dia merupakan bersandiwara, bukan bersandiwara di depan manusia, tapi bersandiwara di depan Allah Subhanahu wa taala. Laknatullah, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sedekah tidak ada itu kontaminasi secara dominan maupun non dominan. Semua harus terkontaminasi dengan hal yang berbau iman. Tidak ada hal di luar iman. Artinya apa? Artinya ketika kita sedekah harus ikhlas, ketika kita menyantuni anak yatim harus ikhlas. Semua harus benar-benar ada hal yang harus diprioritaskan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Ini bisa dibedakan. Ketika kita melihat anak yatim, di situ ada yatim piatu. Bisa dibedakan antara yatim dan piatu. Kalau anak yatim adalah anak yang dari kecil sebelum usia balik dia ditinggal oleh bapaknya, ayahnya. Sedangkan kalau piatu adalah merupakan anak yang ditinggal ibunya. Mereka yatim belum tentu piatu, piatu belum tentu yatim, itu sudah pasti. Kemudian batas sampai bagaimana mereka ini lepas dari yatim piatu? Batasnya ketika mereka itu berumur balik. Kalau sudah mereka akhir balik, mereka artinya sudah bukan yatim lagi, bukan piatu lagi. Artinya
hal-hal yang perlu kita santuni sudah mulai lepas. Kita perlu menyantuni mereka anak yatim maupun piatu. Artinya yatim piatu yang dalam usia di bawah akhir balik. Artinya apa? Mereka perlu disantuni, perlu diberikan segala sesuatu. Karena apa? Anak yatim sudah kehilangan masternya, kehilangan imannya, kehilangan imam daripada apa yang mereka harusnya jadikan patokan. Seorang imam dari kecilnya dia lahir sudah ditinggal imamnya, sehingga ini merupakan suatu hal yang dominan sekali. Kenapa? Karena ayahnya yang sebagai pencari nafkah sudah nggak ada. Ini perlu disantuni. Sementara piatu, mereka sudah ditinggal ibunya, masih bisa bapaknya mencari nafkah, masih bisa bapaknya memberikan nafkah. Artinya apa? Yang diutamakan adalah yatim dulu daripada piatu. Alangkah lebih baiknya lagi dua-duanya, yatim juga piatu. Maka di situ disebutkan ketika kita mengundang anak yatim, artinya kita tidak mengundang anak piatu. Artinya hanya khusus mereka yang nggak ada bapaknya. Sedangkan piatu adalah mereka yang nggak ada ibunya. Alangkah lebih baik ketika antum mengeluarkan undangan itu sebar yatim piatu. Itu akan lebih baik. Kemudian sekarang timbul pertanyaan dengan ada anak yatim piatu. Apakah tidak boleh kita lakukan terhadap anak yatim? Jadi apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak yatim? Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Menghardik ini ada dua. Dengan cara menghardik verbal maupun non verbal. Menghardik verbal adalah yang dilakukan dengan cara apapun, yaitu seorang anak yatim yang dengan kata-kata kasar mengejek dan menghina mereka. Jadi anak ini diejek, dihina dengan segala sesuatu yang menyebabkan si anak yatim ini menjadi menangis, menjadi dia mengeluh, menjadi dia mohon segala sesuatu, merasa dirinya kekurangan banyak karena imamnya enggak ada. Ma'asyiral muslimin muslimat, inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, menghardik dengan cara non verbal, yaitu artinya menghardik anak yatim dengan menzalimi secara tindakan dan perbuatan. Dizalimi dengan perbuatan dan tindakan dengan cara yang kita tidak perlu jelaskan lagi. Artinya ini merupakan suatu tindakan menuju suatu hal yang berlanjut dengan tindakan kekerasan yang gak seharusnya ini dilakukan sebagaimana KDRT yang ada. Ini harus benar-benar kita waspadai, karena rata-rata yang sering terjadi, rata-rata ketika kita melihat anak yatim, bandelnya minta ampun. Anak ini Masya Allah ketika dinasihati selalu melawan. Itu merupakan cobaan anak yatim kepada kita yang mengasuhnya. Bisabri wassalah, dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah itu bersama hamba-hambanya yang sabar. Dengan kesabaran yang ditumbuhkan pada diri kita, pada pengasuh anak yatim piatu, suatu hal ini merupakan suatu pahala yang luar biasa, suatu hal yang tidak bisa dilupakan, suatu tindakan yang nanti ujung-ujungnya kita akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tindakan ini ketika kita mengumpulkan anak yatim, kemudian kita mengasuh anak yatim, menyekolahkan sampai dia lepas dari anak yatimnya, artinya lepas dari usia balik, ini merupakan suatu tindakan yang Allah benar-benar sukai, Allah benar-benar rahmatin dan hidayah. Makanya mereka-mereka yang suka merawat anak yatim, hidupnya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mereka-mereka yang masuk dalam tawakallah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan di sini. Allah akan cukupi semua kebutuhan mereka. Meskipun mereka mengasuh dengan ratusan anak yatim, bahkan ada yang ribuan anak yatim, hidupnya dia masih berlebihan. Hidupnya dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mengeluh kagak, usahanya tambah rame, suatu tendernya tambah rame-rame, numpuk-numpuk, bahkan sampai nolak-nolak. Kenapa? Karena dia rela, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam merawat anak yatim itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu sekarang kita flashback lagi. Kita lihat di sebelah kita ini bagaimana kita melihat batu-batu kecil ini dengan banyaknya, dengan jumlah yang banyak.
Kita masukkan ini satu demi satu, sebagaimana artinya lama-lama dia akan banyak dengan volume dan jumlahnya. Artinya apa? Ketika kita merawat anak yatim piatu, bagaimanapun juga sama juga kita menanamkan suatu pahala setik demi titik, satu demi satu, akhirnya tumbuh banyak. Ketika anak yatim itu sampai akhir balik, pahala kita sudah menumpuk. Dan ini nanti Allah akan tanyain kepada kita, ketika kamu mengasihi anak yatim, ketika kamu rawat anak yatim ini semua dengan baik dan benar, dengan suatu hal didikan yang bagus dan jelas penuh iman, Allah akan berikan pahala tersendiri bagi mereka-mereka yang jihad di dalam hal yang menuju suatu hal di mana hal itu selalu mengarah di luar menghadik anak yatim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Alangkah baiknya ketika kita hidup kita, meskipun kita dalam keadaan kekurangan, setidaknya kita bisa melihat dengan mata sebelah, melihat bagaimana kondisi anak yatim piatu, bagaimana kita memberikan santunan, meskipun kita tidak bisa setiap hari, 1 bulan sekali udah bagus. Setelah itu naik lagi peringkatnya, ketika kita diberikan pekerjaan lebih enak lagi, naik 1 minggu sekali, yaitu memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian naik lagi setiap hari, bisa lama-lama kita bisa merawat sendiri anak yatim piatu itu sendiri. Ini merupakan suatu tindakan bahwa Anda, ketika Anda melakukan dalam merawat anak yatim ini, Anda enggak usah tanggung-tanggung. Anda dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Artinya dijamin semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lihat ini, udah tekengan pusat, udah pasti. Udah pasti ada di tekengan dengan pusat, Allah langsung tekengi antum. Enggak usah khawatir. Antum langsung ditekeng langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di backup langsung. Karena apa? Disebutkan dalam suatu Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini maknanya daripada tekengan pusat. Jadi semua itu langsung jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mulai detik ini yang antum belum tahu, belum jelas, sekarang udah jelas apa bedanya yatim dan piatu. Tadi perlu saya Ustadz ulangi lagi, kalau yatim adalah nggak punya bapak, kalau piatu nggak punya ibu. Jadi tidak bisa disatukan yatim dan piatu. Kalau antum mengundang orang, alangkah baiknya undang itu dengan undangan sebutan yatim piatu, jangan yatim tok. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat. Mudah-mudahan suatu hidayah rahmat yang luar biasa diberikan kepada kita, agar nantinya kita senantiasa bisa merasakan bagaimana kita bisa merawat anak yatim, merawat anak yatim piatu sebelum kematian kita. Alangkah indahnya, alangkah suatu hal yang dirindukannya mereka-mereka yang membutuhkan kasih sayang sebagaimana orang tua. Kita berikan kasih sayang orang tua kepada mereka. Bagaimana orang tua mengasihi anaknya, sebagaimana sebaliknya orang tua ini mengasihi anak-anaknya. Orang tua asuh, meskipun orang tua asuh tapi melebihi daripada orang tua sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita dan senantiasa membuahkan suatu hasil, di mana hasil ini lebih dominan untuk kita pelajari, untuk kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fil jasadi wa si'atan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada kami, keridhaan kepada kami ya Allah, sebagaimana Kau memberikan suatu keridhaan ya Allah pada hamba-hambamu sebelum kami. Ya Allah, bukalah suatu pintu rahmat kepada kami. Yang tadinya kami gelap ya Allah, sekarang terangkanlah. Yang tadinya kami buta ya Allah, bukakanlah mata kami. Ya Allah, jagalah lisan kami ini ya Allah. Yang tadinya kita gunakan ya Allah, kami gunakan untuk bermaksiat, untuk ngomongin orang, untuk hibah orang, untuk mitnah orang. Jadikanlah lisan kami sekarang ya Allah untuk senantiasa takwa Allah, membicarakan, membaca Al-Quran yang sudah Kamu perintahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, gunakanlah telinga kami dan indera-indera kami yang lainnya ya Allah untuk terjauhkan dari segala zina laman, baik itu laman aid maupun laman qalbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
bukalah pintu hidayah, bukalah pintu rahmat pada kami dan keluarga kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, segala dosa-dosa yang kami kerjakan ya Allah senantiasa tidak pernah ada ujung daripada taubat nasuh. Berikanlah, bukalah hati kami ya Allah, untuk senantiasa sebelum kematian kami ya Allah, kami bisa taubat dan nasuh di hadapan. Sekarang pun berusaha untuk bisa taubat ya Allah di hadapan-Mu ya Allah, agar apa yang kami lakukan ini ya Allah tidak sia-sia di hadapan. Apa yang kami lakukan dengan tindakan dan amal mengandung suatu hal yang husnul amal di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukalah ya Allah, bukalah rahmat agar segala masalah yang kami rasakan ya Allah semoga teratasi atas izin dan ridha. Segala hutang piutang kami ya Allah semoga kelunaskan atas izin-Mu ya Allah. Hutang-hutang para jamaah ya Allah, juga hutang mereka-mereka yang sedang dalam kesengsaraan ya Allah. Semoga Kau berikan ya Allah kemudahan dalam hal ini, kemudahan dalam segala hal yang menuju pintu surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahmatika ya alhamdulillah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini, dan apapun yang akan kita lakukan, pikir 2 kali 3 kali untuk melakukan suatu dosa. Jangan sampai dosa kita ulangi lagi. Karena apa? Percuma kita bertaubat di hadapan Allah ketika kita mengulangi dosa lagi. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.